Offset. Slow motion. Lo nggak offset nih. Set mulai. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Semoga kalian diberi kemudahan untuk menjalani kehidupan ini. Amin ya robbal alamin. Mas Yadi, gimana kabarnya Mas? Sehat guys. Why, hai. Jangan lupa juga doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang terzolimi dimanapun berada, terutama di Palestina dan di Sudan ya Mas ya. Oke, di sini kita mau tes performa UMPC, Ultra Mobile Personal Computer. Ultra apa tuh? Bisa disebut juga konsol game sih. Kalau zaman dulu itu kayak dia lebih kecil daripada laptop. Jadi kayak Dulu Game Boy. ya zaman dulu kayak gitu-gitulah. Dulu Tapi Game yang Boy. basisnya Windows ya. Nah, yang ini kita ada Lenovo Legion Go S. Go Ace. Ini salah satu pesaing dari ROG Ally sama ROG Claw ataupun Steam Deck ya. Steam Deck. Nah, Itu dia yang dulu pertama-tama rilis tuh. PSP dulu Mas. Oh iya, Iya, tapi yang ini kan PSP versi Vita. yang PC dan dia bisa dipakai Ya. untuk kegiatan produktivitas. Yes. Modelnya sama guys. Modelnya sama tapi dia lebih besar aja. Yes. Nah, untuk desainnya seperti ini ya. Dia lebih lebih lebar layarnya. Lebih gendut sih guys. 8 inch ya. Terus Lebih untuk bulat. Nah, ini layoutnya ini dia seperti sama sih. Ini layoutnya Xbox ya. Oke. Di bagian atas ini ada YXAB. Di sini ada analog yang pakai Hall effect dia Mas. Jadi Hall effect itu apa tuh? itu dia lebih bagus lah dibanding analog yang biasa. Jadi nggak mudah rusak gitu. Oh gitu. Nggak mudah ngedrift ya bahasanya kalau nggak salah. Ya. Kayak gini. Oke. Ini warna hitam dia. Ini bisa kalau untuk arcade mode jadi bisa pencet yang pojok ya. Ini tombol jadul nih guys. Main ini. Game Boy zaman dulu pakai ini Bisa nih. di pojok-pojok sini Iya. nih. Ada banyak nih dia. Iya. Terus di sini ada trackpad nih Mas. Ini Wih, ada. kecil. Wish. Canggih, Bro. Nah, ini bisa mempermudah navigasi ya. Iya. Tuh. Jadi kalau yang kecil-kecil nih tinggal kita arahin. Kalau ini touchscreen. Oh iya, touchscreen Touchscreen, juga. touchscreen dong. Oke. Nah, di bawah seperti ini. Dia ada kayak honeycomb ya. Ini untuk intake nih dia. Honeycomb. Modelnya kayak lebah ya. Oke. Sarang lebah. Di sini ada exhaust. Nah, ini ada 2 Type C. Ini yang penting nih guys. Mempermudah ini nih. penting banget nih guys. Kalau cuma satu, kalau kayak Ally kan kita harus beli kayak gini nih guys, dongle. Oh. Ini 300 ribuan kita punya nih, bisa Type C. Harus ada 2 additionalnya lagi guys. Ada HDMI. nggak kelihatan kalau tadi ya, ini dia guys. Nah, Iya kelihatan HDMI. ada HDMI. USB hub. Nah, ini ada tombol untuk volume. Nah, di bawah dia ada tambahan lagi. Ini Trigger, ini kan? apa ya? Iya, trigger tambahan mungkin untuk yang pakai ini mungkin yang apa? Adventure kayaknya. Main perang juga bisa. Adventure jadi untuk nambah kayak Wukong mungkin ya, keluarin darah sama ganti senjata. Wukong nih guys. Saya nggak mainin Wukong masalahnya guys. Nah, itu dia. Itu Iya itulah. kepake harusnya. Di sini ada switch untuk ini kalau mau dalam. Oke. Kalau mau pendek tinggal di itu ya, dikedepanin aja. Di bawah ada micro SD card. Jadi bisa tambah slot memori. Oke, seperti itu aja tampilannya, warna putih. Mainannya cowok nih guys, serius. Elegan. Mainannya laki ini. Iya. Prosesor dia menggunakan AMD Ryzen Z2 Go, terus codename-nya Rembrandt R, arsitekturnya Zen 3 Plus, fabrikasi TSMC 6 nanometer FinFET, terus dia pakai 4 core 8 thread untuk base clock-nya di 3 GHz, sedangkan untuk max boost clock-nya up to 4,3 GHz nih. Lumayan sih. Not bad lah. Konfigurasinya TDP di 15 watt sampai 30 watt. Untuk LTCase-nya ada di 8 MB. Untuk RAM-nya dia 16 GB LPDDR5. Iya, ini nggak bisa di-upgrade ya. Tentunya sudah on board di dalam, sudah di solder Mas. Untuk SSD-nya dia pakai 512 NVMe Gen 4. Ini yang ukurannya 2242. Ini ukurannya lebih kecil, ya, yang kecil. Tapi dia bisa dipasang untuk ukuran yang 2280. Di situ ada soketnya, tinggal dipasang aja, Mas. Tapi dia hanya replacement aja. Seperti itu. Ini perbedaannya dibanding Ally sama MSI Claw. Jadi kalau lagi kita bisa pasang yang SSD normal. Jadi nggak terlalu panjang ya. Nggak terlalu susah kita untuk cari yang ukuran kecil. Langsung aja kita coba performanya. Oke, di handheld kali ini tentunya kita settingnya low aja ya Mas ya. Karena kalau lebih-lebih dia
nggak kuat sih. Memang dia kalau di iklannya itu kan game-gamenya itu game RPG gitu loh, Mas. Oh Kalau gitu. triple A itu memang semuanya low. Dan untuk game ini FC26 tentunya low yang paling aman ya, Mas. Ya, nanti bolanya nggak jatuh-jatuh. Kapten Iya. Subasa jadi. Nah, di sini kita Meksiko. tebak ini ya, tebak skor ya. Wes, Tanggal 12 wes, nanti nih, wes. Meksiko versus South Afrika. Afrika Selatan. Iya kan? Nggak tahu. Afrika. Afrika. Iya, Afrika Selatan Paris. kayaknya kalau nggak salah ya. Kan bahasa Inggris tadi South Africa. Oke, Saya dulu. tuan rumah ya. Kita pakai. Oh, untung nggak nyaru di warnanya ya. Takutnya nyaru tadi. Tuan rumah ya. Aman ya? In game dia. Waduh. Boom. Langsung poweran dia. Power shoot. Tuh beda kan, lumayan lancar kan? Javi Aguirre. Kalau gambarnya sih bagus. Bagus tajam-tajam sih. PS-nya 29. Nice. Lama juga tuh. Iya, ubannya satu kok nih. Ini kita sedikit ngeyel apa ya? Cuma kok lambat banget nih gerakannya nih. Gameplaynya slow Mabar sekali. di handheld, lagi-lagi kita di dalam pesawat lagi ya ini Mas ya. Oke, pesawat buat nonton Pildun ini. Weh, amin lah ya. Ke pesawat lagi ini ya, arah ke Meksiko berarti ya. Nah, main di sebelahnya bisa ngajak nih pakai handheld gaming nih. Woi, Oke. salah. Aduh, telat guys. Ngapain anak-anak? Kasih kipernya Kira-kira bola. Meksiko sejauh apa Mas? Nggak tahu, nggak nonton Liga Amerika. Oke kok 40 ya, not bad lah. Wah, kepotong bro. Ih, potong lagi guys. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin main FC 26 terus nyari South Africa tuh sempat nggak ada, Mas. Nah, setelah ini Update patch baru. update dia. Terus Jepang juga ada, Brazil. Jadi buat teman-teman langsung update aja. Duh. Patah nih bro. Enggak, Kalau Mas. PS-nya 40 loh. 43. Ini bisa cara curang nih bro kalau misalnya begini. Nih saya Ya, tunjukin cara curangnya nih. Gimana curangnya coba? Kan bisa Mas ini, Mas. Ya, Nih cara curangnya nih bro. Nih. Liatin pemainku yang tadi ngoper. Ah. Tuh. Ya Allah. Kita berkutat di sini saja. Iya. Ntar mana nih? Ayo dong. Wih. Hilang bolanya, guys. Ya, not bad sih. Tuh. Wah. Culas kan guys? Enggak kok, Mas. Ya. Dapat. Loh. Danger. Allah. Tuh, culas kan guys? Dibilangin culas kok. Enggak kok, biasa aja sih. Itu mode culas guys. Culas apa ini? Tuh, offset lagi. Kenapa? Karena bisa 1-2 guys. Kalau patah-patah bisa nunggu pemainnya. Kalau misalnya nggak patah-patah, wih, lajunya tuh dia lari, tidak bisa pakai rem. Offset, Mas. Iya, tapi itu peringatan itu. Mode culas itu mas. Ini masih gak paham loh, masih kayak biasa. Mode culas ini. Kalau kita main di laptop kan cepet banget ya. Maksudnya Gerakannya. gameplaynya cepet, bolanya, alurnya. Kalau ini Mas baca gitu ya. Nih. Tuh. Offset juga. Offset bro. Asik kepotong padahal. Maju pak. Atas pak. Ya. Pesaingnya Claw, pesaingnya Airline nih guys. Nah, tapi yang ini di sini dia USB-C-nya ada 2 nih, Mas. Oh. Kalau Airline kemarin itu cuma 1. Iya. Agak kewalahan kita. Kabel powernya itu susah. Kita ngecas susah. Ini sambil ngecas nih ya. Mm-mm. Waduh. Tuh. Danger offset lagi.
Habis bukan offset itu. Dia cenut itu guys, kena 1-2-nya kayak gitu guys. Ya, bingung kan itu cara culas guys. Cara jelas menurut Mas Yadi ya, oke. Karena bisa hilang backnya, bener. Tiba-tiba hilang ya? Hilang backnya, tinggal sendiri jalanin di bawah. Aduh, aduh, aduh. Nggak bisa memang kalau dikasih patah-patah. Langsung jago ya. Keluar skillnya. Coba cepet modenya. Bingung. Harus berpikir keras kita. Wah, menang sudah Meksiko ini, guys. Tuh. Menang karena mode patah-patah guys. Ah, emang bisa lolos kayak gitu tadi. Look. Ada siapa Tuh. di Meksiko, Mas? Tuh. Was, 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 was. Tuh. Aku baca mundur. Udah mundur dulu pemainnya. Ya Allah. Wah, bisa. Di Meksiko ada siapa, Mas? Siapa? Dos Santos. Dos Santos udah Gak tahu lagi ya. Pemain mana itu? Nggak tahu tapi bagus. Dos Santos. Kayak pemain Brazil kedengarannya. Itu sudah. Iya kan? Jangan-jangan Tapi keturunan namanya gitu, Brazil dia. Meksiko. Meksiko kan pendatang-pendatang juga. Offset bah. Offset lagi. Jauhnya mana? Jauh. Jauh. Ya aku yang komper yang di depan loh. Bukan yang dia loh. Kehitung dia ya. Iya. Kok bisa? Saya ngopernya kan tengah, brother. Gimana sih, brother? Ya Allah. Duh, anak agak kesulitan ini. Layarnya kecil memang ya guys ya. Emang peruntukannya untuk sendiri ini. Tapi ya bisa dipakai mabar nih kalau di kelas mungkin ya. Nah, di kelas Bisa. ada yang pakai ini ya, anak sekolah. Oh, malah jangan. Cukup main Mobile Legend aja lah. Iya, nanti dia malah main terus lagi. Tapi emang ya siapa mungkin anaknya Sultan sih beli sih. Weh, Apa itu kalau ada fluid, Sultan Batu Bara. pack fluid kayak itu. Tengah, Pak. Ya, ya, ya. Itu, Pak. Nah, itu. Nah, Aduh, terbang layang. pelatihnya sudah. Iya, sampai ya Allah. Astagfirullah. Bilangnya kenapa kakimu begitu lele, bilang. Oke. Hampir blunder di situ, Mas. Ketutupan kos kaki Pak matanya, bilang ya. Mata kaki. Salah, Bang. Ya Allah, nilainya sepojok-pojok itu banget. Masih 75 menit, Mas. Masih ada 15 menit lagi kita. Oke, ini pembukaan yang harusnya meriah banget ya. Ya, kok nggak ada orang ya, aneh ya? Masa tuan rumah. Ini sih Iya. pembukaan. Tapi biasanya dari kemarin tuh tuan rumah biasa pulang duluan, Mas. Biasanya. Iya sih. Karena jalur undangan ya kan. Oh, undangan ya? Mm-mm. Oh, bukan main beneran. Ya Allah, ya Allah. Kan guys. Tapi anak terlihat kok bukan kayak menghilang gitu. Jago dia guys, Meksiko menang guys. Mode patah-patah. Mas lihatnya patah ya? Patah, Mas. Bolanya 40 sih. Bolanya udah kayak Kapten Tsubasa. Maju. Atau panah kecil ya? Wah, agak lama ya. Ini berapa menit sih sudah? Karena patah-patah, Mas. Kalau cepet itu, cepet juga. Oh, bentar lagi kok itu Iya. 80. Bukan patah Menurut sih. Ana nggak patah sih karena kecil kali ya. Iya, bukan patah sih, guys. Lebih ke slow. Slow gameplaynya ini. Nah, nggak cepet gitu loh maksudnya. Nah, slow motion ini mah. Offset. Slow motion. Udah nggak offset nih. Set lagi. Kebanyakan muter-muter Set guys. ya. Offset ya? Jauh sekali set lah kan. 19. Dia kalau lagi sinematik gitu. Iya. FPS-nya. Tuh. Gerakannya bisa ketebak. Setebak ya. Iya dong.
situ dulu, tengah, baru di atas, Ya, baru gol ke lagi. tengah, baru syuting. Ini mode culas bener guys. Jelas dia guys. RT, angkat, Nanti kita main di laptop deh yang yang tebak skor cepat. siapa lagi. Iya. Itu yang kemarin tuh yang hijau itu mas. Siapa tuh hijau ya? Advance, Advan. Oh iya ya bener. Advance. Kita punya Advan Pixel Nah, ya. kita menang punya Meksiko. senjata lagi tapi nanti kita Nah, keluarkan. insya Allah nanti mudahan nggak laku duluan ya. Biasanya kalau ditegur itu udah ada duluan guys. Biasanya Wah, apakah baru satu konten udah buat turun guys. masa si Meksiko ini undangan nggak berhasil no mas dia? Bukan dia kan kalau tuan rumah kan dapat jalur kayak kemarin nggak Afrika Selatan jadi tuan rumah jadi masuk. Oke itu dia. Ternyata tebakan kita kayaknya Meksiko menang. Tuan rumah biasanya ke Bantai gitu. Tapi kalau dilihat sih harusnya South Africa ya mas ya. Iya. Kalau dilihat-lihat kayaknya powerful sih, dia tuh kencang-kencang larinya kan. Iya. Untuk settingan kita dapatnya low aja tentunya, menyesuaikan sama device-nya karena ini Steam yang dipakai di jalan gitu ya mas ya, on the go. Jadi nggak bisa yang high banget, itu belum sampai sih teknologinya kita ya. Apa kurang ngecas tadi kah? Enggak ya? Udah Masih kita ada udah cas? pakai cas, udah performa juga. Tapi memang seperti itu kalau untuk game AAA dan kawan-kawan dia memang Iya, bisanya iya, di iya. low aja. Bahkan tuh teman-teman itu pakai yang 800 pixel aja, Oh. bukan yang FHD ya. Tadi kita nggak setting ke ke 800, tapi kita settingnya FHD tadi guys. Jadi kalau untuk dipakai kegiatan mobilitas bisa-bisa aja sih. Kalian tinggal pasang keyboard, mouse, sama layar monitor. Layarnya gede juga nih kok guys. Ya ini yang ini 8 inch dia. Kalau pakai di sini ya bisa-bisa aja sih untuk editing video mungkin. Tapi kalau pengen lebih leluasa ya pakai display tambahan ya Mas ya, monitor. Nah, buat teman-teman mungkin sudah ada yang pakai Legion Go S, boleh banget sharing di kolom komentar. Kira-kira pengalaman kalian main game di sini seperti apa, atau kalian ada yang beli sengaja untuk kegiatan produktivitas gitu alasannya? Harga mas, mas. Harganya cuma 8 jutaan aja. 8 juta, 99. Dekat 9 juta sih, tapi ada 6.000. angsul ya, 4.000 di sini. 4.000 guys. Tapi kalau kalian datang, it's okay, harusnya dapat potongan di sini kita. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.